Ya, selamat pagi Sobat Primutals dimanapun berada. Kita pagi ini berjumpa lagi di sesi yang keenam dari Primutals. Tema kita hari ini Fit and Fun Workout for Health and Productivity. Menarik sekali tema kita tentang kesehatan dengan narasumber kita nih Coach Safjil. Coach, kita mau bercerita banyak tentang kesehatan yang tentu berhubungan dengan juga produktivitas dan juga tentang kesehatan. Boleh perkenalkan diri Coach Safjil, Coach, backgroundnya atau profil dari Coach Safjil seperti apa, Coach? Monggo, Coach. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safjil M. Syafi, biasa dipanggil Coach Ajil. Nah, saya asli Ternate dan awal mula cerita saya bisa kenapa berada di Jakarta di sini, itu awal mulanya memang kuliah, Dok. Kuliah, terus setelah itu emang olahraga adalah salah satu sebagai dimana hobi. Nah, terus singkat cerita dengan waktu berjalan dengan sendirinya mengalir sehingga jadi terus belajar. Dulu saya punya guru orang Bali, beliau juga selalu ngingatin ke saya still learning, terus belajar. Ketika ada sesuatu something yang kita dapat, terus belajar, jadi jangan merasa puas, jadi upgrade terus skill sehingga sampai detik ini alhamdulillah bisa duduk di sini untuk sharing sebagai personal trainer dan alhamdulillah juga bisa duduk bareng sama dokter, kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sini. Siap. Ya, untuk ngebahas hidup sehat. Ya, jadi fun and fit itu gimana sih, atau apa arti dari fun and fit ini? Siap, gitu. Menarik sekali ini. Nah, sahabat Primutals, yuk sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa nih kita subscribe dulu channel Primutals supaya nggak ketinggalan nih sama update seputar layanan kesehatan yang akan rutin kita terus kami tayangkan untuk sahabat Primutals dimanapun berada, dan kita selalu rutin setiap hari Sabtu mengupload konten-konten baru yang bermanfaat, yang positif untuk kita semua. Kita masuk nih Coach pada diskusi yang pertama. Episode kali ini nih memang saya sangat bersemangat sekali karena kebetulan saya juga sedang memulai hidup sehat, memulai gaya hidup sehat, olahraga, menjaga pola makan. Itu juga memang tantangan terbesar buat saya pribadi juga. Kebetulan juga di-maintain atau diingetin juga atau dikonsulkan dengan dokter spesialis gizi. Kebetulan ada di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Kota Bekasi yang memang selalu memaintain saya, Dr. Nugra SPGK. Lalu juga olahraga. Nah, salah satu olahraga, nah sama Coach Safjil inilah salah satunya. Selain juga saya coba mulai rutin ya Coach ya ke tempat gym untuk mengeksplor mengolah raga istilahnya. Mengolah tubuh baik gitu. Dengan baik. Nah, fit and fun workout ini for better health and productivity. Menurut Coach Safjil apa sih Coach hubungannya fit and fun workout ini sama kesehatan dan produktivitas seseorang yang prima? Itu hubungannya antara olahraga dengan pekerjaan apa tuh Coach? Yang pertama, kalau saya selalu selalu sharing ke teman-teman atau ke para klien atau pokoknya semua orang, saya selalu bilang bahwa mulai dari kita mengenal body, mind, and spirit. Nah, body ini apa ya, tadi kita harus mengolah tubuh dengan baik. Jadi kita harus mengenal dulu badan kita ini harus kita apain. Nah, kalau kita bisa mengenal badan kita ini punya problem atau punya masalah, kan banyak ya, ada orang yang kolesterol, ada yang overweight. Waduh, ya kena kan? saya Nah, tuh. itu dia. Pernah dokter waktu ya? Pernah. Ya. Dan sudah bertobat. Betul. Jadi body ini, kita ngomong body aja itu sangat luas. Tapi setidaknya kita bisa melihat diri kita. Artinya kita bisa bercermin. My body ini punya problem apa?
kekurangannya apa. So kita coba belajar untuk menutupi kekurangan ini dengan hal yang positif, dengan cara berolahraga. Karena dengan kita olahraga yang rutin akan menimbulkan pikiran yang lebih positif masuk ke mind, ya, pikiran lebih positif, enjoy, tanpa disadari ketika kita olahraga itu bukan, mungkin orang ya baru pertama kali hanya olahraga, dia tidak sadar bahwa ketika di olahraga atau kita olahraga itu kita sedang melatih atau mengasah otak, pikiran kita. Untuk apa? Kok bisa cara mengasahnya gimana? Tanpa disadari juga ketika kita latihan, contoh kita angkat beban, ya barbel atau dumbbell, up, up, down. Ketika kita angkat bukan hanya sekedar angkat, tapi di mana pikiran kita dibagi 3. Fokus ke gerakan, yang kedua repetisi, berapa kali kita angkat, dan yang terakhir nafas. Sehingga otak kita diasah di situ. Butuh konsentrasi. Makanya saya ini dapat dari Dokter Henry. Nah, beliau sempat bilang bahwa suplemen otak itu tidak ada. Suplemen otak atau obat untuk kayak mungkin kita bilang di usia lansia pasti akan suka lupa atau apa, sering lupa. Demensia. Ya, betul. Itu obatnya adalah physical fitness. Itu yang paling real karena ada jurnal terbaru yang membuktikan, yang sudah meneliti ya tentang itu. Dan saya pun pribadi bukan hanya saya mendapat informasi, tapi saya merasakan dari awal saya mulai fokus latihan dengan sampai sekarang ini, saya ngerasakan bahwa mental kita tuh atau mind atau pikiran kita tuh jauh lebih positif, jauh lebih happy, jauh lebih enjoy. Itulah yang disebut fit and fun. Nah, spirit, semangat ini yang terakhir. Semangat ini kadang kita suka naik turun. Benar nggak, Coach? Iya, betul. Iya kan? Sorry dokter pun juga pasti mengalami, aduh gimana rasanya, di mana ada masa dokter, aduh lesuh, aduh mager ya kan, aduh pulang kerja capek lagi gini-gini ya kan. Masih harus suruh olahraga nah, lagi. Itu dia. Tapi dengan spirit ini, spirit yang kita dapat ini, itu bisa mengalahkan segala-galanya. Kalau kita kalau kita ngomong tentang dalam dunia bela diri atau dunia fighting, itu yang paling tinggi adalah spirit. Contoh, sekuat-kuatnya kita bisa dikalahkan dengan teknik. Ya, contoh dia atlet taekwondo atau apa, atau atlet karate, taruhlah seperti ini. Ini saya ambil contoh ya buat teman-teman di luar sana. Biar dia ini si A ini jago, tapi yang dikalahkan sama si B ini adalah teknik, dengan teknik yang lincah. Nah, setelah teknik ada lagi yang bisa mengalahkan teknik ini apa? Mental atau spirit. Semangatnya berapi-api, semangatnya luar biasa. Itu. Jadi cara untuk mendapatkan semangat ini bagaimana? Ini biasanya suka apa yang teman-teman ngalamin di luar sana, cari lingkungan. Teman-teman butuh harus ada yang support juga. Jadi gitu. Butuh support system juga ya, ternyata coachnya. Betul. Lingkungan mendukung untuk kita juga mau bergerak ya. Betul. Makanya itu juga saya alamin sih coach. Kalau pasangan kita ya terutama misalkan tidak sejalan atau tidak mendukung, pasti kita kendor lagi sih. Untungnya pasangan mendukung ya. Jadi terus menggenjot atau memompa semangat kita untuk terus bergerak jadinya gitu. Betul. Dan yang paling penting adalah harus kita tanamkan ya gimana kita bisa komitmen karena dengan kita mau konsisten bisa tiap hari konsisten, tapi apakah kita bisa berkomitmen? Artinya kita punya profesi kan pasti akan berbeda-beda, ada yang pekerja ini. Kalau kita bisa komitmen, kita akan lebih mengutamakan yang apa yang kita lakukan sekarang. Contoh kayak saya lebih berkomitmen dengan tidak boleh diganggu gugat. Contoh kalau saya pribadi ada meeting atau ada ketemuan atau ada mau jalan atau sama siapa atau maksudnya sama istri atau gimana, saya harus mengutamakan harus olahraga minimal sehari sekali. Jadi karena itu sangat penting. Ibarat kata kalau habit kita udah bagus, itu bisa akan sejalan selaras. Nah, dengan pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua teman-teman kita akan bisa melihat dengan sendirinya. Gitu. Nah, coach, kalau yang saya rasakan sih untuk memulai usaha capai goal sehat ini memang
bentuk tubuh, berat badan yang lebih ideal ya. Tapi itu sangat perlu sih memang tadi namanya niat. Saya juga merasa tuh memang awal saya memutuskan untuk lebih sehat lagi itu ya saat beberapa bulan lalu saya mengalami gejala tadi coach sebutin tuh asam urat, kolesterol tinggi, sampai akhirnya mengganggu aktivitas saya. Dan kedua juga tidak kalah penting tuh dukungan istri memang ya. Sehingga niat kebentuk nih coach barulah dari jalanin program diet sehat, olahraga rutin. Nah, yang memang tadi buat ngejagain si konsistensi ini menurut coach apa yang bisa ngejagain selain dari misalkan pasangan coach? Atau selain dari misalkan tadi lingkungan? Betul. Ada nggak yang lain coach? Banyak ya. Kalau kita mau ngomong tentang bagaimana agar kita bisa konsisten selain dari keluarga atau lingkungan, apa yang kita pegang sekarang setiap hari, yang kita cari apa? Handphone kan. Jadi kalau saya pribadi ini saya sharing sesuai dengan experience saya. Jadi ketika saya buka handphone, yang saya cek adalah karena saya suka kayak di Instagram saya suka follow beberapa selebgram atau atletik atau apa untuk mungkin kalau ada beberapa teman saya bilang ya jangan membanding-bandingkan. Kalau saya tidak. Justru yang kita yang gagal dalam mengejar goals kita adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, yang paling utama adalah saya ambil dari sisi positifnya. Artinya wow, keren. Dia bisa gerak dari jam 6 pagi. Dia bisa kita habis sholat subuh masih tidur lagi. Ini orang udah gerak, udah bisa ambil sepatu untuk olahraga dan nge-gym itu waktu yang maksudnya luar biasa gitu. Dan kadang saya suka kayak buka YouTube atau apa, liatin motivasi atau liatin share-share dari para atlet atau selebgram yang hidup sehat. Itu ketika ada dalam pikiran saya untuk mau gerak, saya nggak pakai ngerem, nggak pakai ditunda-tunda, pokoknya langsung gerak. Itu kunci paling simpel. Dan teman-teman di luar sana juga bisa kayak contoh kayak lingkungan pun juga nggak harus dari keluarga. Kita bisa nyari tempat baru. Kayak saya punya komunitas di GBK juga ada, itu free di sana latihan. Siapa saja boleh datang, mau tua muda bisa datang latihan. Nah, selain itu juga saya punya teman-teman juga di tempat gym. Begitu juga saya punya lingkungan baru bersama dokter ya, sama teman-teman dokter lain juga. Dan itu yang membuat saya termotivasi dan mungkin ini menjadi ada satu momen yang dimana menjadi terketuk hati kecil saya bahwa ayah saya meninggal itu karena sakit, karena pola hidupnya kurang bagus. Dan itu saya sebelum ayah saya meninggal saya sempat latihan bareng, saya ajak. Nah, jadi ayah saya ceritanya dulu pemain bola. Terus habis itu bertransformasi untuk ke badminton. Terus setelah untuk itu atlet atau untuk memang main saja. Main saja. Terus setelah itu ke tenis. Nah, di situ saya melihat bahwa sebenarnya kita olahraga ini untuk maintain di usia tua nanti. Jadi saya menjadi goals atau menjadi penyemangat diri saya untuk bahwa olahraga bukan hanya sekedar sesaat, bukan hanya karena saya mau mencapai sesuatu atau biar badannya bagus, enggak. Saya bagaimana cara untuk bisa maintain di usia tua, karena saya punya keluarga pernah ngalamin hal seperti itu, kayak ibu saya juga karena semua itu penyakit berasal dari habit lifestyle kita yang kurang sehat, terlalu ngikutin maunya mulut, kita nggak bisa kontrol dan lain-lain. Dan paling penting adalah latihan dan makan. Itu dua poin ini yang harus selaras. Pola makan dan olahraga ini ya coach ya, memang yang sangat penting sekali menjadi poin perhatian kita.
Ya mungkin teman-teman di luar sana punya problem yang berbagai macam, tapi ya ambil hikmahnya, karena buat saya adalah ketika kita sudah menunda sesuatu untuk ntar besok aja, itu akan berterus-terusan. Apapun itu, apalagi di dunia olahraga itu sangat-sangat, apalagi kita memulai aja butuh kesiapan mental yang kuat. Betul nggak, Kak? Betul sih. Ya. Kalau nggak Ya, ada dokter, siap mental itu ya kita Betul. kurang Betul. semangat ya, kurang Dokter terpacu ngerasain ya. Iya betul. sampai betul. pingsan juga pernah kan? Wah, itu pertama kali kita memulai olahraga, coach, memang bener-bener kalau nggak di-push sama istri ya, terutama yang pertama kali. Betul. Mungkin semangat kita belum keluar, tapi memang butuh apa? Butuh pemicu juga sih ya. Salah satunya tadi kesehatan, betul. Karena saya juga mulai sadar tentang ini sejak adanya keluhan di diri ya. Kalau mungkin kemarin-kemarin belum ada keluhan, mungkin untuk bergerak yang rutin belum. Tapi kalau sekedar ya olahraga sesekali sih jalanin gitu ya. Kita main olahraga bola bersama karyawan gitu ya misalkan. Namun itu belum yang rutin bener-bener, paling enggak dalam seminggu misalkan 5 kali olahraga, nggak perlu lama, misalkan nggak sampai sejam gitu ya, tapi rutin gitu ya kita lakukan selain menjaga pola makan tadi sih, coach, yang saya rasain gitu. Nah, coach, saya tahu nih ada yang namanya bioelectrical impedance analysis atau kita biasa sebut BIA. Itu kan untuk mengetahui komposisi tubuh tertentu seseorang nih, seperti massa lemak, lalu massa otot, kadar cairan tubuh. Nah, BIA ini seberapa penting ya untuk seorang personal trainer seperti Coach Safjil nih mengetahui BIA seorang kliennya yang sedang program latihan, untuk kesehatan si kliennya ini yang lebih prima tuh menurut seorang personal trainer gimana, Coach, BIA ini, Bro? Sebenarnya kalau kita mau lihat tergantung goalsnya gimana dulu. Kalau goalsnya lebih ke loss fat atau loss weight, dia harus bisa. Kalau kita ngomong dengan upgradean komposisi badan kita, itu seminggu 2 kali sudah cukup. Seminggu ya sekali sampai 2 kali begitu udah cukup. Jadi nggak harus setiap hari gitu. Tapi kalau kita mau lebih spesifik lagi biar tetap terkontrol, mungkin karena teman-teman di luar sana masih belum bisa kontrol banget 100% makannya, bisa after latihan kalau punya timbangan yang bisa mengetahui komposisi tubuh, nggak masalah. Nah, cuman jangan gini, kayak mungkin ada beberapa ini kasus waktu beberapa yang lalu, ini juga di klien saya. Jadi dia nimbang berat badan, terus dia kaget, kok habis makan naik berat badan, terus minum air putih kok naik berat badan. Nah, itulah yang harus kita mengerti bahwa kita panik ya, Coach? Panik, Pak. Karena timbangan tolak ukurnya. Nah, timbangan yang real yaitu tadi harus bisa mengetahui body muscle rate, kadar air dalam tubuh kita, tulang, lemak, otot dan lain-lain. Itu yang paling spesifik ya. Mungkin tersedia di beberapa rumah sakit, dan ada juga yang produk yang sudah menyediakan timbangan-timbangan yang bisa mengecek komposisi tubuh kita. Cuman saran saya sekali lagi, jadi buat teman-teman jangan berpatokan dengan timbangan yang cuman kilogramnya gitu aja, karena yang ditimbang itu kan banyak ya kan, tulang, otot, organ-organ kita dan nanti lain-lain. panik ya. Nah, justru kalau dokter tahu berat badan saya itu bisa naik drastis dari 76 sekarang 82. Tergantung kita programnya apa ya, Coach ya. Nah, programnya apa dulu, karena gini, kalau saya selalu sekarang ya, mungkin kalau sekarang saya lebih fokus mengedukasikan orang jangan takut latihan beban. Karena itu penting banget. Kita memangkas massa lemak, menambah massa otot gitu dia. Itu kalau saya ngobrol juga sama Dr. Nugra di Prima Hospital Bekasi Utara, beliau tuh saya butuh konsultasi dari sisi gizi juga kan, Coach. Beliau Dr. Nugra ini dokter spesialis gizi di Prima Hospital Bekasi Utara. Jadi saya diskusi sisi gizi, bagaimana nih ngejagain supaya saya bisa cepat mendapatkan
massa otot yang meningkat dengan cepat dan juga massa lemak berturun dengan cepat. Selain dari sisi olahraganya ya coachnya, tentu kalau dari sisi fitnessnya atau olahraganya saya konsul juga dengan coach Safjil, tapi untuk sisi gizinya saya coba konsultasi dan juga memaintain komposisi tubuh saya di Prima Hospital Bekasi Utara dengan pemeriksaan BIA tadi supaya pada saat saya sih paling cek sebulan sekali aja sih coach gitu ya, untuk melihat bulan ini massa otot saya sekian dan bulan depan sudah ternyata naik massa otot saya dan berkurang juga massa lemak saya. Jadi memang saya juga nggak panik sama kilogram berat badan sih coach, tapi lebih saya liatin detail dalamnya tadi. Itu yang saya coba terapkan pada diri saya. Mudah-mudahan juga itu bisa menurut coach sesuai ya coach, mudah-mudahan gitu, karena kan juga apa ya, kita juga belajar dari macam-macam juga, mudah-mudahan bisa pas dengan keilmuan dari personal trainer istilahnya gitu. Karena yang kita harus ketahui bahwa dalam tubuh kita ini kan ada 5, kalau saya bilang, mungkin saya pernah sharing sama dokter, namanya ada 5 pemegang saham, yang dimana kan banyak orang tahu hanya yang terakhir. Yang poin terakhir, yang pertama itu kan ada cairan. Bagaimana kita harus tahu dalam sehari berapa liter kita harus konsumsi air putih. Yang kedua juga kita harus tahu di mana harus kita konsumsi protein. Ya, protein tuh penting banget. Bukan hanya otot. Contoh nih, saya cedera lutut atau recovery, saya lagi kena ligamen atau kena apapun itu. Cedera. Protein penting banget untuk recovery-nya ya. Jadi masa recovery-nya lebih cepat. Nah, ini saya dapat bukan saya hanya mencicipi ya, tapi saya merasakan sendiri dan saya mendapatkan ilmu ini dari dokter spesialis untuk apa? Ortopedi, tulang. Ortopedi sama fisioterapi. Jadi dan dianjurkan seperti itu. Terus poin yang ketiga yaitu kita harus tahu otot yang harus dibangun. Jadi yang ketiga ini adalah otot. Karena fungsi otot itu sangat berpengaruh oleh otak. Otot dan otak itu sangat berkesinambungan nanti di usia lansia. Gitu. Jadi kok bisa nyambung sama otak? Yes. Kayak saya bilang tadi, physical fitness, ketika kita latihan otot, otomatis otak akan dilatih. Menghitung dan lain-lain, bagaimana mengatur pola nafas, balance-nya, ya kan, dan nanti di usia tua kita akan merasakan, belum sekarang, mungkin ya teman-teman pas kita atau luar sana masih bisa merasakan mungkin fisik atau apa, tapi secara tidak langsung mengurangi tingkat cedera, banyak hal yang kita dapat, terus juga melindungi tulang kita lebih bagus lagi, dan otot ya mungkin di dunia medis berperan penting banget ya kan, untuk organ-organ tubuh kita. Jadi sekaligus investasi masa tua ya coach. Itu dia, artinya kita bisa, kalau saya bilang kita bisa investasi di bank atau dimanapun, masa kita nggak bisa. This is world, ini dunia kecil yang kadang kita lupa. Kita terlalu liatin kemewahan di luar sana. Wah keren ya, ada gedung, penghijauan, pohon-pohonan, rapi jalanan, semua gini. Padahal kita nggak pernah lihat ini. Kita menjadi manusia yang terlalu ego dalam hal artinya kita selalu maunya kita sendiri. Wah kita liatin keindahan luar, kita nggak. Orang bilang, ada patah bilang, sebelum kita berbicara keluar, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Sebelum kita melihat keluar, lihatlah diri kita sendiri. Apa kekurangan kita? Makanya saya bilang tadi, lihat dari badan. Apa tubuh kita ini kekurangannya apa? Gitu. Jadi kita siramin, kasih pupuk yang bagus. Pokoknya ibarat kata ini dunia kecil. Gitu. Jadi kalau ada kemarau atau musim hujan pasti ada. Artinya kasarnya ya, ibarat kata seperti itu. Jadi barang kita sakit itu, ketika kita sakit, kita lagi apapun itu sakit, jadi pasti ada gangguan dalam tubuh kita. Makanya penting banget teman-teman di luar sana latihan otot. Yang keempat yaitu adalah tulang. Tulang kita harus tahu, suplemen itu bukan hanya di otot. Banyak suplemen, ya kan dok? Mungkin dokter udah tahu juga ke suplemen buat injury, buat persendian, tulang, dan lain-lain, rambut, ya semuanya. Ada fokus-fokusnya. Nah, kita harus bisa mengerti hal-hal seperti itu, karena harus mencukupi juga. Karena nggak mungkin dong kita makan bisa tahu kalsium berapa, ini berapa, ya kan?
Jadi harus ada tambahan. Suplemen itu kan ibarat kata tambahan. Tapi tetap porsi makanan utamanya lah yang harus kita perhatikan ya coach. Betul. Jadi bukan hanya sekedar ya kalau kita orang Indonesia ini kan karbonya minta ampun ya kan kalau makan. Yang penting kenyang. Nasinya segudang atau seberapa gitu. Proteinnya kan. sedikit. Protein sedikit gini. Nah, itu buat teman-teman di luar sana mulai dari sekarang coba untuk lihat isi piring. Isi piring. Isi piring itu sangat menentukan untuk diri kita sehat. Betul. Makanya Kemenkes itu juga selalu menggaung-gaungkan edukasinya tentang gambar tuh isi piring ya. gitu. Ya, gambar isi piring. Berapa persen, ini karbohidratnya berapa persen. berapa. Gitu. Itu karena itu sangat-sangat pengaruh buat badan kita. Dan yang terakhir itu lemak. Poin yang terakhir ini pemegang saham terakhir adalah lemak. Ada 5 yang terakhir ini yang terlalu banyak sering difokuskan. Nah, ini buat sahabat sehat di luar sana mungkin sering dengarkan bahwa ada orang dietnya ekstrim. Ya nggak boleh konsumsi gula, garam, terus minyak dan lain. Sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi seberapanya ini yang penting ya. Dalam agama kita kan sudah dijarkan segala sesuatunya itu tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan tidak bagus. Benar nggak? Betul. Artinya kita kan memang sebelum kita kena penyakit belum sadar. Iya kan? Setelah kita kena penyakit baru sadar, oh iya ya nggak boleh berlebihan gini-gini. Padahal itu penting banget. Nah, makanya kita harus tahu latihan yang tepat itu seperti apa. Makanya saya bilang ketika kita fokus ke lemak, sayang yang lain ini nggak tercukupi sehingga apa organ kita banyak yang hancur. Rambut rontok, ya dong. Kayak kita mungkin teman-teman di luar sana pernah dengar beberapa artis di luar sana yang mungkin dietnya ekstrim sehingga punya problem dalam tubuh dia sendiri. Akhirnya kurus tapi gombior. Artinya lembek. Ya, dari segi otot, kulit dan lain-lain. Karena apa? Yang saya mungkin sering banget tekankan atau sering ingatin ke teman-teman, ibarat kata ini contoh kasarnya, ini ruang lemak, ini otot kita. Lemaknya kita tebal banget nih. Kalau kita fokus ke lemak, udah kita fokus ke makan aja. Nggak perlu latihan. Ya dong? Iya. Real ya, kalau kita fokus untuk lemak udah selesai, nggak usah latihan, udah bisa kok turun. Jangan kan itu kita stres pikiran aja, bener? Turun nggak berat badan? Turun kan? Tapi ada juga yang malah naik makan. Nah iya itu dia. Nah tapi kalau kita fokus ke lemak, ketika badan kita kurus, turunnya drastis, jauh, satu bulan ada yang sampai 20 kilo, 10 kilo ada. Tapi apakah badan dia kencang? Enggak. Nah, bisa nggak dari dia ke situ? Apakah ada titik di mana nanti dia bisa naik berat badan? Yes, itu real. 100% bisa dia naik berat badan. Karena itu naiknya 2 kali lipat. Karena ruang lemak masih ada, bisa diisi lagi. Ibarat kata kasarnya seperti itu ya. Ini kita ngomong biar orang awam di luar sana bisa mengetahui. Betul. Dan kalau kita yang dipertanyakan lagi, sampai kapan kita mau diet? Apakah ini kegiatan yang hanya program 3 bulan saja, 6 bulan, setahun, atau seumur hidup? Ini juga penting juga nih untuk kita ketahui ini. Itu dia. Makanya teman-teman harus mengetahui bahwa ya saya selalu tekankan kepada teman-teman di luar sana, sahabat sehat. Nah, yang harus dilatih adalah otot. Ketika ruang otot makin besar, ingat, cewek itu tidak akan berotot. Tidak akan berotot berlebihan. Tidak akan berotot berlebihan. Tidak akan berotot berlebihan. Terkecuali dia fokus ke kayak bodybuilding atau apa. Paling itu ada khusus tambahan-tambahannya lagi nanti ya. Ibarat kata ini resep dapur akan berbeda lagi gitu, lebih banyak dan secara hormonal berbeda juga soalnya antara pria dan wanita memang. Dan itu juga harus ada tambahan hormon. Nah, dan ketika kita latihan otot, otomatis ruang lemak akan menyempit. Makanya kalau saya selalu tekankan sehat atau kita olahraga itu untuk nikmatin hidup. Bener dong? Ya kan? Hidup ini kan ada siang malam. Hitam putih. Harus balance. Gak mungkin saya harus malam terus. Ibarat kata saya gak mungkin saya harus makan terus, ya kan? Harus ada yang namanya kita makan ya kadang suka makan yang
sampah atau mungkin ya kasarnya bukan makan tempat sampah kita bukan ya, tapi makan yang mungkin Kurang sehat lah kurang sehat istilahnya. lah istilahnya gitu. Bisa nggak masalah, tapi kita dengan situlah kita bisa belajar. Kita bisa mengetahui kita tingkat awareness kita, kesadaran kita harus lebih kuat. Oh, saya makan semalam segini. Harus dipakai untuk olahraga. Oh. Jadi gini, teman-teman, ini kadang juga penyakitnya juga ini. Kadang kalau udah lagi program diet, terus dia ngomong dia makan roti atau dalam isi coklat atau apa, terus dia merasa berdosa. Oke. Nah, itu sering saya temui ya, dok, ya? di luar sana. Iya. Akhirnya, padahal ada yang baru makan es krim doang. Es Udah. krim itu nggak bikin gemuk sebenarnya. Oke. Ya, Kalau nggak berlebihan. ya itu dia. Itu dia yang Kalau satu terus pot gini ya, itu dia. gemuk juga nanti. Itu nggak tahu diri dong. Kalau cuma satu cup kecil ya aman lah. Jadi teman-teman harus bisa mengerti bahwa beda ya. Ini jangan kita menyamakan bahwa aktivitas dengan olahraga itu beda. Kalau aktivitas kita kerja ke kantor, naik turun tangga itu aktivitas. Terkecuali naik turun tangga 100 kali itu baru jatuhnya olahraga kaki. Oke. Nanti ujungnya juga ada kaitan sama heart rate juga kali ya, Ya, coach ya? betul. Karena kalau kita masuk ke olahraga, kita latihnya lebih spesifik mana ya otot yang harus kita latih, otot besar, otot kecil. Gitu. Jadi ketika kita makan yang nggak bersih, nggak usah dipikirin. Artinya yang penting tahu gimana nanti untuk dipakai. Dan tidak berlebihan. Betul. lagi, balik lagi. Saya, Yang berlebihan. coach lagi fitness makan steak 1 porsi, ya boleh-boleh saja. Makan enak kan, makan steak gitu. Yes, Ya it's selagi okay. nggak 2 porsi gitu Ya. kan, nggak perlu berlebihan juga. Gitu. Jadi banyak untuk mencapai body goals itu banyak banget. Ada yang mungkin dia mau bulking, ada yang dia mau bikin ya lebih lost fat atau lost weight, ya macam-macam. Cuman saran saya selalu tekankan kepada seluruh teman-teman di luar sana yang mau menjaga atau mau rubah habit yang lebih sehat lagi atau pola hidup yang lebih sehat lagi, ya dengan orang yang tepat. Gitu kan, karena sekarang banyak nutrisionis, banyak banget. Artinya kita lihat dulu yang tepat, karena ada beberapa yang bukan saya mau bilang nutrition itu salah, bukan. Ada beberapa yang saya temui di lapangan yang fokusnya yang kliennya minta untuk bisa berotot, nutrisinya kasihnya yang lost fat, nggak nyambung. Dia butuh protein soalnya. Butuh protein. Dan kalau saya lihatin, kalau ya tergantung, kalau orang yang mungkin dianya mau turun drastis cepat, ya bisa dari makan aja. Ya kan? Tapi apakah kalau mau berharap berotot, nggak bakalan bisa. Jadi memang kalau bisa dibilang mengkombinasikan dari konsultasi program dengan dokter spesialis gizi dan juga dengan maintain dari olahraganya dari seorang coach personal trainer, Yang tepat. itu kombinasi yang bagus ya, coach. Betul sekali. Dua hal itu kalau mau, baik itu mau lost fat, mau Betul. itu bulking dan Betul. sebagainya, itu kombinasi dari sisi gizi dan dari sisi olahraga ya. Betul. Karena saya punya beberapa klien yang tadinya susah hamil. Karena ini juga pengalaman pribadi, susah hamil, dan ketika dia latihan atur pola makan, alhamdulillah. Karena kan pasti kalau overweight kan pasti penyempitan dalam rahim ya, kalau nggak salah, dok ya. Iya, salah satunya karena kan tentu menekan berbagai organ tubuh. Nah, itu juga menarik sekali. Saya dengar juga akan ada layanan fertility di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi Utara. Iya. Nah, coach, saya juga lihat nih beberapa karyawan itu latihan Tabata. Kayak apa sih, coach, gambarannya? Apa itu hanya kardio saja atau masuk sebenarnya itu latihan beban atau total body ya kategorinya? Saya coba pakai metode Tabata juga sih, pas lagi kalau misalkan saya absen ke gym gitu ya, untuk di rumah, entah itu sama istri atau saya sendiri, 15 menit aja itu wah luar biasa, udah keringetan dan lain-lain. Betul. Itu menurut coach Tabata yang kita bisa searching di misalkan di YouTube gitu YouTube, ya. ya.
Itu menurut coach gimana latihan Tabata coach? Tabata itu kan sebenarnya jatuhnya dia lebih ke hit. Ke hit, oke. Hit. Jadi kalau kita lihat dia gerakannya awal mulanya lebih ke body weight training. Body weight training. Ya, jadi lebih ke berat badan kita sendiri. Nah, tapi tergantung kita mau combine dengan beban tidak jadi masalah. Cuman kalau untuk lebih kenanya lebih spesifik, Tabata kurang tepat. Kalau Tabata tuh hanya mempersingkat waktu. Terus kedua juga memberikan kita metode latihan yang dimana kita bisa lakukan di manapun tempat. Ya, saya di kamar coach. Nah, Iya. Kalau absen ke gym gitu. Betul. Pulang kerja ya di kamar 15 menit aja Tabata kita ikutin udah luar biasa itu. Ngos-ngosannya, keringetannya, baru mandi habis. Ya, karena itu kan menyangkut juga kardiovaskular. Terus strength paling nggak terlalu banyak. Oke. Paling hanya berapa persen Lebih aja. banyaknya ke kardionya nanti ya coach ya. Oke. Dan yang mungkin saya selalu tekankan ke teman-teman bahwa kita harus mengetahui dalam dunia fitness atau dunia olahraga itu ada ketika kita mau mengolah tubuh ada dua poin ini yang harus kita tahu biar kita tidak simpang siur. Yang pertama aerobik itu banyak. Aerobik itu meliputi dari lari, sepeda, main bola ya coach ya, basket dan lain itu aerobik. Ya, lebih ke kardio. Nah, anaerobik ini yaitu lebih ke strength training, kayak lebih nge-gym kayak latihannya statis, barbell, dumbbell, kettlebell. Nah, mana yang lebih penting untuk kita latihan? Dua-duanya tepat sekali. Karena nggak boleh kecenderung salah satu ya coach. Salah satu karena ya tadi kayak orang bilang wah gue pengen ngebakar lemak, lari aja nih gitu. Nggak bisa. Karena lemak itu tidak akan hancur dengan ketika kita melatih fisik dengan ya tadi physical fitness gitu. Jadi memang kombinasi mau itu lari, sepeda dan sebagainya dengan latihan beban ini penting ya coach. Penting banget karena kan kita pengen olahraga ini kan sampai di usia tua. Sampai mati pun sana cuma juga ya gitu ya kan. Istilahnya begitu. Jadi tetap fit, tetap bukan hanya jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Terus nanti kita menceritakan kepada anak cucu kita saya dulu olahraga ini. Tapi sekarang udah enggak. Nah, justru itu artinya kan banyak sekarang beberapa yang saya pun pribadi termotivasi sama Dr. Henry. Dia udah senior ya coach ya. Mungkin dokter tahu dia dokter ortopedi. Ya, anaknya pun juga salah satu juga sport nutrition juga. Nah, dia juga suka. Jadi mereka bapak sama anak suka mengedukasikan untuk ayo latihan beban ini. Kebetulan juga bapaknya punya komunitas olahraga yang dimana namanya Kilo kalau nggak salah. Kilo itu apa? Kepanjangan tentang apa? Jadi mengedukasikan untuk di medis, orang-orang medis atau untuk masyarakat latihan beban yuk jadi lebih bagus gitu. Ya, saya lihat juga beberapa dokter juga ada yang seperti dokter Regi spesialis urologi. Saya lihat beliau juga rajin sekali kardio, lebih ke sepeda gitu ya. Lalu juga saya lihat ada dokter di cabang lain, dokter Evan spesialis ortopedi rajin di basket gitu. Memang banyak dokter-dokter spesialis ini yang juga concern di olahraga supaya bodinya juga termaintain sih coach. Kesehatan dan bodinya termaintain. Nah, saya punya pertanyaan lagi coach. Ini menurut coach Safjil yang metode tadi yang sudah kita bahas yang nyaman, aman untuk kita orang-orang yang karyawan bekerja office hour gitu ya, olahraga pilihan apa sih yang sebaiknya dilakukan di rumah ya coach untuk supaya karyawan ini tetap sehat terus dan juga bodinya prima. Menurut coach metode apa yang paling pas buat karyawan kantoran coach? Karyawan kantoran saya mungkin lebih tepatnya ya body weight training. Body weight training karena itu paling ampuh untuk melawan rasa mager. Karena kalau kita mau berharap ke gym pasti akan butuh
ya butuh effort lagi keluar rumah ya Jadi kan. body weight training ini ya dilakukan di rumah pun Di rumah pun bisa juga ya. bisa. Oke. Kayak contoh gerakan dasar-dasarnya kan push up, Push up. squat ya kan. Itu simple sekali. Lunges, ya, dan lain. Itu simple tapi Oke. ya lumayan ya kan. Nah, terus ya pokoknya yang paling utama sama, saya juga pun dulu pernah kerja di kantoran. Untuk merubah habit itu butuh proses. Butuh proses. Tidak langsung jebret gitu. Tapi ada orang yang langsung tiba-tiba dia beli alat banyak langsung dia untuk latihan. Karena itu memang semangatnya luar biasa gitu. Nah, beda sama mungkin ada orang yang aduh, susah gerak ini, mager gini-gini. Kebetulan saya pun juga di Instagram saya kan, kenapa saya fokus untuk mengedukasikan, memberikan jalan yang mudah kepada teman-teman yang karyawan atau pulang kantor nggak bisa ke tempat gym. Nah, dia bisa ngikutin tutorial saya. Akun Instagramnya apa coach? Ya, Safjil SAFJIL_MS. Oke, bisa disimak, check it out ke akun Instagram Coach Betul. Safjil. Sama YouTube juga ada, jadi Safjil Syafi. Di situ juga saya sering buat sirkuit training, tabata dan lain-lain. Dan itu juga bisa kita lakukan dimanapun ya coach ya. Dimanapun gitu. Kalau di rumah ada alat-alat beberapa nggak jadi masalah. Justru di situ juga saya bikin. Jadi jangan jadi alasan mager atau jadi alasan susah, mahal ke gym. Nggak ada alasan ya coach ya. Orang bisa di kamar gitu ya, di rumah. Ada galon aja bisa jadi beban. Badan kita juga bisa jadi beban soalnya. Nah, kalau menurut coach nih alat mungkin bagaimana caranya supaya kita nih yang pemula itu mencegah cedera ya coach saat kita berolahraga gitu. Karena juga mungkin jadi perhatian beberapa orang yang mau gerak tapi khawatir, aduh nanti saya pegel-pegel, aduh nanti saya kesleo lah apa gitu ya. Udah mikirnya serem dulu soalnya belum gerak juga. Belum gerak aja udah takut ya. Takut, kan? Nah, betul. Jadi teman-teman bisa lakukan yang namanya pemanasan, itu penting banget untuk mengurangi tingkat cedera dalam tubuh kita. Nah, pemanasan ini nggak perlu harus lama-lama, cukup 5-10 menit. Terus yang paling penting adalah pendinginan. Pendinginan ini menentukan badan kita nanti lebih fresh, lebih fleksibilitas. Karena otot kita kan ketika kita olahraga itu kan dibikin panas, dibikin stres. Ketika kita tarik, kita bikin lebih elastis atau lebih fleksibel dengan cara pendinginan yang tepat. Jadi pendinginannya itu sangat penting sehingga kita yang nantinya kita tidak menjadi kaku. Karena banyak beberapa teman ya mungkin juga hampir rata-rata ya di kayak orang yang nge-gym atau apa yang saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri Lupa pemanasan dan pendinginan ya. Iya, pemanasan dan pendinginan. Pemanasan paling mungkin ada cuman ya nggak begitu spesifik. Nah, jadi sama terakhir yang pendinginan. Pendinginan itu menentukan badan kita nanti di akhir goals kita kaku apa fleksibel. Karena fleksibilitas itu penting banget untuk melatih untuk mensupport nafas kita, pergerakan kita gitu, biar nggak kaku. Gitu. Terus juga mensupport untuk joint muscle kita atau persendian gitu. Jangan sampai cedera tadi ya. Betul. Itu dia. Coach, nih kita udah sampai di penghujung acara kita podcast pada hari ini. Apa sih pesan Coach Safjil untuk sahabat Primo Talks di luar sana yang memang saat ini sedang berjuang untuk merubah gaya hidup lebih sehat menuju berat badan idealnya nih Coach? Apa kira-kira pesan dari Coach Safjil? Yang pertama adalah fokus dengan goals kita. Yang kedua, jangan menyamakan dengan orang lain. Ya, itu karena ini penyakit kita. Selalu menyamakan dengan orang lain. Waduh, akhirnya semangat kita menurun lagi. Akhirnya kita udah malas-malasan lagi karena nggak bakalan bisa gitu. Wah, nggak bisa. Badan kita nggak bisa kayak dia ya. Yang paling utama adalah kita harus percaya, believe in yourself. Percaya sama diri kita, percaya sama diri kamu, dan potensi banyak banget. Dalam tubuh kita banyak banget potensi untuk yang harus kita gali. Sehingga
kita nikmatin pada saat kita udah bisa melatih atau belajar dengan apa yang kita lakukan itu semuanya. Oke. Dan pokoknya pesan saya adalah jangan ketika sudah ada semangat langsung dilakukan. Langsung action. Langsung action. Karena kalau kita terbiasa dengan ntar lagi udah akan terbiasa mengaret-ngaret terus. Dan yang paling utama adalah mental, mind atau pikiran kita. Jadi kalau kita udah suges atau kita afirmasi, kalau saya bilang afirmasi, kita udah afirmasi dengan hal yang tidak baik udah nggak bisa. Wah itu kuat, aduh kita gini, gua nggak bisa gini. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Oke, Ya. pesan menarik nih dari Bisa Coach karena Sabjil. terbiasa, ya dong. Ya. Jadi ketika kalian bisa mau gerak apapun itu, kalian harus yang paling utama adalah diapresiasi. Ini pesan terakhir buat saya bahwa jangan lupa mengapresiasi buat diri kita sendiri. Oke, buat diri kita dulu ya Coach ya. How to be alhamdulillah. Thanks. Ya kan, thanks. Ya kalau saya selalu bilang reminded buat diri kita sendiri. Wah, gua thank you banget hari ini udah bisa duduk di sini, bisa sharing sama teman-teman, sama dokter, sama teman-teman yang lain, dan bisa kita olahraga bareng. Olahraga bareng tadi pagi kita ya, Coach. butuh dan untuk menuju ke sini butuh proses perjalanan yang lumayan ya kan. Ya, Dan ya. itu salah satu ya kita harus mengapresiasi untuk diri kita sendiri. Iya. Itu yang penting. Karena kuncinya satu, kalau kita tidak pernah mengapresiasi, ibarat kata dokter punya istri, nggak mungkin dong ulang tahun atau apa lagi yang mana nggak pernah nggak mungkin didiamin kan, kasih sesuatu appreciate, atau mungkin kenapa kita harus ada hari ibu, hari anak, hari ini itu yang apresiasi besar. ya. Iya, tapi untuk apresiasi diri sendiri tidak ada hari-hari. Tidak ada hari diri sendiri tuh. Yes. Setiap hari, ya kan? Karena setiap hari harusnya. Betul. Karena saya pakai prinsip bahwa buat apa kita bangun sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Artinya kita sudah diajarkan dari habit waktu masih kecil sampai kita sekarang. Ini kalau istilahnya anak Jaksel me time ya Coach. Itu dia me time, betul sekali. Anak zaman sekarang me Jadi, time. Kuncinya di situ. Pokoknya hargain proses yang kalian sudah lakukan. Oke. Dan jangan lupa bersyukur, terus afirmasi yang positif, karena tidak ada yang tidak mungkin. Hidup ini buat saya tidak ada bilang karena saya kemungkinan saya bisa diundang sama dokter, enggak. Semua sudah ada garisnya. And how to be affirmation. Gimana kamu bisa afirmasi? Ibaratnya kalau saya afirmasi, saya bilang ini pembicaranya agak levelnya di atas lagi, ibarat kata orang pasti berpikir apaan sih ini afirmasi, apaan sih, tapi ternyata kalau kita kembali ke religi, itu sama aja kayak kita zikir. Cuman ini kita berucapkan dengan kata-kata positif, ya kan. Ibarat kata lidah lebih tajam dari pisau. Lidah itu punya makna yang luar biasa untuk diri kita sendiri. Untuk aja. diri kita sendiri. Gitu. Jadi satu kata yang keluar dari ucapan kita kayak contoh kayak gue nggak bisa, gue kuat, gue lemah gini. Harusnya dirubah, saya Udah, bisa, selesai. saya mampu. Selesai. Sama mau apapun itu, kita dalam dunia kesehatan pasti orang kalau udah masuk rumah sakit apa yang dipikirkan? Stres ngeliatin orang yang sakit-sakit yang lain kan. Harusnya saya sehat, saya harus bisa sehat, saya harus bisa cepat pulang gitu. Karena Afirmasinya. mental itu penting banget. Tuh, mental sehat, mental health ya. Dia. Siap. Nih menarik sekali sahabat Primu Talks dimanapun berada. Akhirnya memang kita sudah pada penghujung acara. Memang tadi banyak sekali topik-topik yang atau diskusi-diskusi yang kita bahas, mulai dari cara-cara berolahraga yang paling simpel bisa dilakukan di rumah, lalu bagaimana kita melakukan pemantauan tubuh kita, mengetahui indikator-indikator di dalam tubuh kita dengan pemeriksaan BIA yang ada salah satunya di Primary Hospital Bekasi Utara kalau mau cek dengan poligizi, lalu juga
kita juga berdiskusi tentang latihan tuh bisa dilakukan di mana saja di rumah, nggak harus pakai alat-alat yang ada di gym gitu. Jadi nggak ada alasan untuk sahabat Primo Talks nih nggak bergerak gitu ya. Betul. Tinggal bagaimana melakukan memicu semangatnya, meng-create lingkungan juga yang menyemangati diri. Jadi kalau kita juga kurang dukungan dari lingkungan, memang kadang-kadang kurang. Tapi kita juga harus bisa menyemangati diri sendiri dengan tadi afirmasi positif. Walaupun lingkungan belum, kita cobalah bentuk lingkungan itu gitu. Jangan melulu kita lingkungannya belum ngedukung nih gitu. Dan kitanya nggak gerak jadinya, jangan. Tetap kalau bisa kita afirmasi positif untuk menggerakkan lingkungan itu. Jadi akhirnya terima kasih saya mengajak sahabat Primo Talks untuk berikan like, komen, share channel kami dan juga acara ini. Jangan lupa di-subscribe channel kami Primo Talks. Kami akan terus hadir dan terus mampu memberikan berbagai cerita dan edukasi positif demi kesehatan masyarakat Indonesia. Sampai jumpa kembali sahabat Primo Talks pada sesi-sesi yang berikutnya. Salam prima bermutu. Terima kasih Coach Abdil. Terima kasih dokter. Oke.